Belakangan ini kita dikejutkan dengan banyaknya makanan yang palsu, Son. Bahan-bahan pangan yang palsu ya kan ada di mana-mana. Bahkan kerugiannya mencapai berapa, Son? 40 miliar dolar, 40 miliar dolar per tahun itu ya? Per tahun. Per tahun. Luar Gila, biasa. luar biasa. Itu kejahatan yang sangat susah untuk dilacak. Sangat ya, susah untuk dilacak. Bahkan tidak mungkin sembunyi di Kamboja kalau kali ini karena tersebar di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Benar kan? Iya benar. Dan ternyata bahan-bahan pangan yang kita temukan bahwa itu palsu itu adalah yang sering kita konsumsi sehari-hari, Son. Ternyata. Sering kita konsumsi sehari-hari. Tergantung makannya di mana sih Oh sebenarnya. iya benar. Sebenarnya sekarang kita langsung mulai aja beberapa bahan pangan yang ternyata banyak palsunya di seluruh dunia gitu ya. Yes, benar Oke, banget. let's begin. Let's go. Yang pertama nih, Son, ya kan? Ya. Ini ada bahan pangan kesukaannya Siska Kol, Son. Apa? Kaviar. Wow. Bahan pangan yang satu ini identik dengan snacknya orang kaya, Son. Yes. Ya kan, bahkan Siska Kol sendiri itu sering mencampurkan ini dengan makanan-makanan yang kurang masuk akal gitu ya. Nah, apa Terutama tuh? bagi rakyat-rakyat jelata seperti saya gitu ya. Contohnya kayak dicampur es krim misalnya. Oh, ya kan? iya. Padahal kan kaviar itu telur ikan ya, which is itu adalah sesuatu yang cukup amis sebenarnya ya kan. Amis sih. Harusnya amis dong telur ikan. Harusnya ya. Iya kan, Iya, rasanya iya. laut lah gitu, Iya, amis-amis iya, laut iya, gitu iya. kan. Ternyata kaviar ini banyak sekali yang memalsukan, Son. Tapi sebelum kita mulai, kita akan ngasih tahu dulu ya bahwa kita ini saking fightingnya kita untuk konten baru ini, kita hujan di luar Hujan seperti guys. Mungkin masuk-masuk dikit suaranya. Mungkin. Nah, Mungkin. seperti badai Katrina ini sebenarnya hujan ini ya. Tapi karena iya, sudah iya. ada atap ya kan, ya masuk-masuk sedikit lah, agak basah-basah nih. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada sedikit lepek-lepek itu bukan karena saya tidak keramas ya, tapi karena hujan sangat kencang sekali. Nah, terutama saya karena saya lebih dekat ke ini. Nah, keluar. Tapi alhamdulillah, sepertinya akan berhenti. Oh iya. Jadi kita udah effort ini, Chat. Jangan sampai nontonnya cuma dikit, Chat. Jangan sampai. Dan yang paling penting di subscribe juga ya, Son ya. Subscribe juga. Nah, dan join member untuk supaya kita terus semangat, Son. Ya kan? Yes. Walaupun hujan tetap let's do it ya kan demi sobat loteng gitu. Utamanya ya, Son, nontonnya sampai habis deh. Nah. Oke, kita lanjut ya ke obrolan kaviar tadi ya. Yes. Nah, di Amerika itu ternyata banyak yang malsuin kaviar atau telur ikan karena harganya yang sangat mahal, Son. Kecil lagi packagingnya kan. Kecil packagingnya biasanya karena ya sangat mahal harganya ya kan. Kenapa harganya bisa mahal? Karena ternyata untuk memanen kaviar itu, Son, sangat sulit, Son. Contohnya nih ya, kaviar yang berasal dari ikan sturgeon. Itu kalau misalnya lu pengen bikin perusahaan kaviar misalnya ya kan, lu pengen manen telur kaviar, lu mesti nunggu si ikan sturgeon ini umurnya sampai 10 tahun dulu, Son, baru telur ikannya bisa lu jadiin kaviar. 10 tahun lu bayangin coba. Bahkan kata dengar ini ya, investasi di sini tuh lebih lambat returnnya daripada investasi di kos-kosan BS. Ya kan? Terus habis itu, Son, ternyata kaviar itu harus digaramin juga kan? Nah, kenapa prosesnya itu sulit? Karena pada saat pegawainya pada ngegaramin, mereka harus hati-hati banget, Son. Kalau enggak telurnya bisa pecah, Bro. Bukan garamnya garam ini, mesti nyari garam krosok. Tahu sih dong. Enggak, garam rosok itu Ferry Irwandi lah bagiannya ya kan. Kalau kita garam dan madu aja paling banter paling ya kan. Karena hal-hal tersebut, maka dari itu membuat harga kaviar itu jadi mahal, Son. Ya kan? Karena sulit, harus hati-hati, nunggunya lama ya kan. Produksinya harus nunggu 10 tahun, jadi mahal harganya. Iya. Bahkan ini di Amerika ada salah satu peternakan kaviar yang itu ngambil kaviar ya dari ikan beluga. 1 kilonya, Son, dijual $24.000, Son, harganya, Son. Iya, ratusan juta ya. Ratusan juta kalau dirupiahan tuh. Betah. 1 kilonya. Dan kalau misalnya packagingnya kecil-kecil itu $150 kira-kira harganya. Yang kecil-kecil tuh ya kan, yang bulat, yang kecil-kecil jutaan lah pokoknya. Makanya banyak yang tergiur nih, Son, buat malsuin ya kan. Kalau misalnya ditaruh telur ikan biasa dibilang ini kaviar kan, untungnya besar sekali. Pemalsunya ini as usual ya kan, kebanyakan datang dari Cina dan Vietnam, Son ya kan. Jadi mereka memalsukan kaviar dengan cara mengganti ikannya, Son, jenis ikannya. Oke. Jadi mereka pakai ikan yang jauh lebih murah, yaitu lumpfish. Apa tuh Indonesia? Ikan lumpfish. Saya nggak tahu Indonesianya apa ya. Mungkin ikan tenggiri kali ya, buat bikin somai itu biasanya itu telurnya ya kan. Masih mahal sabu-sabu. Sabu-sabu ya. Sabu-sabu. Iya, di sini somai aja diganti jadi sabu-sabu ya dari tenggiri ya. Apalagi ini coba lo bayangin. Iya kan. Jadi dari ikan lumpfish ya kan, telurnya dikumpulin, abis itu labelnya dipalsuin, Son. Oke. Iya, bilang ini kaviar ini dari asli ikan sturgeon misalnya atau apa misalnya. Jadi orang tergiur juga, dan pasti biasanya kan kalau begitu kan jualnya setengah harga. Iya Ya kan. Kan kalau orang yang duitnya nggak banyak-banyak amat pengen nyobain kaviar, jujur tergiur kan pasti kan. Iya dong ya kan. Disitulah penipu masuk, Bro, selalu tuh. Ternyata ada cara ngetesnya, Son. Oh, ada. Buat bedain kaviar yang asli sama yang palsu. Yang pertama nih ya kan, dicemplungin ke air panas. Kalau kaviar yang asli katanya
bakalan mengeras malahan. Rusak dong. Enggak, bukan rusak, kan buat ngetes doang. iya, Berapa iya. biji doang palingan Iya, ya kan. iya, 3 iya. biji apa berapa gitu kan. Buat ngetes lu misalnya beli kaviar nih ya kan. Ini kaviarnya asli apa palsu nih. Masukin ke air panas. Kalau kaviar yang asli dia bakal mengeras malahan. Kalau misalnya kaviar yang palsu itu bisa larut Son. Kalau kena air keseduh panas. dia. Iya keseduh, bisa larut kena air panas bro. Sama satu lagi Son, kalau yang asli itu lebih berkilau daripada yang palsu. Kirain ada badaknya tadi. Enggak ada badaknya. Kakinya 3 kalau nggak salah itu ikannya itu ya kan. Tapi lu pernah nyoba gak sih kaviar itu? Gue gak pernah nyoba kaviar jujur. Gak pernah nyoba gue. Jadi kalau kata Ustadz Felix nih, menurut lu ini goib nih berarti nih kaviar nih. Kaviar ya? goib. Karena saya emang belum mampu Pak, Iya, menikmati iya, kaviar. iya. Atau belum layak lah. Iya kan. Ya, jangan Bro, coba-coba Anda kan sih. pasti sudah pernah mencoba Enggak, Mas. gue waktu itu sekali-sekalinya nih. Lah. Sekali-sekali gue nyoba di kondangan. Lah. Di kondangan Iya kan? sekali-sekali gue Rasanya nyoba. seperti apa kaviar? Terlalu dikit sih buat kayak benar-benar tahu itu ini gimana. Kayak toppingnya doang, dikit doang. Paling nggak sampai 10 biji. Jadi lupa rasanya gitu ya. Nggak ke ini sih. Kecampur sama saus-saus lain gitu. Oh, mentai? Bukan. Bukan. Soalnya di sini kadang ada juga orang ngira kaviar tuh yang di atas mentai ya. Tidak, yang warna merah. Yang oren. Oranye sama hijau kadang-kadang. Itu apa sih? Salmon Itu roll telur itu ya. ikan juga itu, Telur tapi ikan juga bukan salmon biasanya ya. Bukan kaviar ya kan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah kalau yang kedua nih Chat, daging wagyu. Anda ngomongin yang meltik ini Mas ini. Meltik. Enggak, bukan. Oh, Bukan. Wagyu itu ternyata artinya itu literally sapi Jepang, Chat. Oh, sapi Jepang artinya. Literally artinya sapi Berarti Jepang. bukan tingkat keempukan tuh bukan ya? Bukan, itu jenis-jenisnya lagi. Oh. Nah, yang paling terkenal kan Kobe beef ya kan. Oh iya, Mahal bener, banget. beef. Ya benar mahal banget. Satu iya. ekor tuh sampai 1 M juga ada. Berarti lebih mahal daripada limosin berarti ya, sapi limosin ya. Harusnya sih ya. Harusnya Yang masih sih lebih ya. mahal dari Limosin Black kan ratusan Cattle juta. itu kan lebih mahal ya kan. Terus kan juga katanya lumer di mulut ya kan. Marblingnya gila ya kan. Iya. Perpaduan antara lemak dan dagingnya bagus ya. Iya. Bahkan yang gue tahu nih Zed, sapinya ini dia makannya ini nasi sama jagung Zed. Nasi sama jagung Nasi sama sapinya. jagung. Sama dipijat-pijat juga ya kalau nggak salah ya. Oh iya ada disetelin lagu klasikal gitu ada juga kan. Dipijat-pijat, Iya. terus nggak boleh keluar dari kandang. Nah pokoknya regulasinya ketat banget lah Ah. buat budidayain wagyu ini ya. Dan mahal. Mahal buat ngejaga kualitasnya yang pasti Iya, ya iya. kan. Bahkan juga ekspornya juga dibatesin kan. Cuma boleh ribuan ton lah per tahun. Makanya katanya kebanyakan restoran di Amerika itu wagyunya itu kebanyakan nggak sesuai sama standarnya Jepang ya. Karena ternyata di US itu kan bisa ternak wagyu juga. Oh. Tapi kalau di Amerika dia kan ada aturannya dari USDA itu kan. Jadi yang penting salah satu dari orang tuanya itu wagyu. Turunan wagyu gitu ya. Dikawinin silang. Oh iya iya iya. Dikawinin iya, silang. iya, Jadi iya, iya. entah salah satunya wagyu, satunya black cattle ya terserah. Tapi kan genetiknya itu kan bisa jadi cuma dapat separuh wagyu ya kan. Tapi black cattle ini mahal juga. Mahal juga. Tapi ya Tapi jauh di bawah wagyu. pokoknya dikawinnya itu ya terserah dia sama siapa. Sama sapi biasa Sama pun juga sapi nggak biasa, apa-apa. yang penting- Tetap dibilangnya wagyu. Salah satu orang tuanya itu wagyu. Oh, oke. Sebenarnya palsunya dari sisi nggak 100% wagyu aja sih. Oh. Tapi kan regulasinya kalau salah satu orang tua wagyu itu bisa disebut sebagai wagyu. Jadi tiap negara kan beda-beda regulasinya soal wagyu ini. Mau berapa persen ke genetiknya apa segala macam beda-beda. Ya karena balik lagi kan buat ngebudidayain wagyu itu kan cuacanya kan juga menentukan kan. Kalau di Amerika kan misalnya di Texas kan panas. Iklimnya apa segala macam ya kan ngaruh, kan panas. Pasti ngaruh. Jadi akhirnya dikawinin silang supaya bisa bertahan. Oh iya 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 iya. Jadi nggak dikondisikan ya kan kadang-kadang kan ada yang dikondisikan. Kan ada yang dikondisikan Ada, bro. Ya kan ada. supaya sama lahannya Ya, apa tadi kan segala macam. regulasinya kan dikondisikan ya kan Iya. boleh kawin silang. Ada juga yang sapinya dimasukin selang ke dalam mulutnya dikondisikan. Iya supaya beratnya naik kan. Pas di presto, Wah jadi dendeng batoko. batokok. Jadi kalau lu bener-bener pengen tahu itu 100% wagyu atau enggak gitu. Contohnya kayak di yang Kobe wagyu tadi, Kobe beef tadi, itu lu bisa dapat kayak piala perunggu gitu sih. Buat ngasih tahu kalau lu itu emang boleh ngejual. Oh, Bukan ada boleh ngejual. sertifikasinya Ada sertifikat keasliannya lah. Oh, oke. Gitu loh. Tapi nggak bisa dibeli yang ini sertifikatnya. Susah lah kan. Oh. Jepang kan ketat sekali sih. Untuk melindungi heritage ya. Iya. Kalau orang Jepang gitu nomor satu Heritage. melindungi heritage. Enggak, saya melindungi ani-ani mungkin kebanyakan. Tidak. makanya mulai penurunan ini makin belakang nih. Yang selanjutnya nih Son nih, dari gua nih ada lagi nih ya kan wasabi Son. Kalau misalnya kalian suka makan sushi gitu, pasti kalian pernah tahu lah yang namanya wasabi itu seperti apa ya kan? Sambelnya Jepang lah. Sambelnya Jepang. Iya. Walaupun tidak untuk semua orang itu ya. Iya. Kalau di sini kebanyakan lebih sering nge-spam chili powder di sini Nah, daripada wasabi. Spam Bener nggak? sekali itu. Jadi buat para penggemar wasabi nih, di Amerika itu wasabi yang tersebar di market itu hanya 1% Son yang asli Son.
1%. Sisanya wasabi KW, Son. Amerika nih ya. Kan pertanyaan selanjutnya, kalau di Jepang gimana, bro? Gitu. Pasti banyak yang asli dong. 5% doang, Son, yang asli, Son, di Jepang. Beda 4% sama Amerika. Tapi kalau penikmat wasabi di Indonesia berapa persen, Jet? Oh, 0,000 nggak tahu saya, tapi itu saya nggak bisa komentar ya, saya nggak tahu. Karena nggak pernah meneliti dan nggak ada datanya juga di Indonesia. Nah, yang palsu itu biasanya dibikin dari campuran horseradish atau kalau bahasa Indonesia lobak lah ya. Terus habis itu campuran pemanis sama pati atau food starch. Bisa dari lobak ya? Iya, bisa dari lobak. Ya emang mirip juga rasanya dan enak juga gitu. Soalnya lobaknya bukan lobak biasa, horseradish, bukan radish doang loh. Sama mungkin ditambah artificial flavor juga kali ya. Tuh Pasti biar mirip kan. Iya. Masalahnya nih, Son, selama ingredients yang ditulis di belakang botol wasabi itu bener gitu. Jadi di depan kotaknya lu boleh nulis prepared wasabi. Ya nggak semua orang bisa paham gitu maksudnya. Iyalah, orang pasti ngiranya oh ini wasabi berarti. Iya. Yang disiapkan untuk kita pakai dan kita konsumsi langsung gitu mungkin kan mikirnya kan prepared wasabi. Itu diperbolehkan, Son, nulis di depan bahwa itu prepared wasabi padahal itu adalah horseradish. Atau suatu jenis lobak lah gitu. Ya kurang lebih kayak susu lah ya. Lu bisa tulis berbagai macam kan. Kalau susu gue nggak tahu regulasinya jujur, gue nggak tahu. Tapi kalau SKM, iya, ya kan. Makanya sekarang udah nggak boleh disebut SKM susu lagi. Soalnya kan pemerintah sendiri mengakui bahwa itu bukan susu kan, makanya susunya di take out ya kan. Iya. Jadi nggak susu kental manis lagi. Tapi ini selama di ingredientsnya bener gitu, dia boleh ditulis prepared wasabi, Jan. Benar-benar. Tapi sebenarnya nggak ada masalah karena rasanya itu kurang lebih sama dan enak juga gitu dan itu tidak berbahaya. Yang penting pedasnya dapat lah ya. Enggak, sebenarnya kan nyari wasabi itu bukan nyari pedas lah. Wasabi itu punya rasa yang unik gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih yang selama ini gue makan asli atau enggak, gue juga nggak tahu sih. Ya gue juga nggak tahu sih emang sih. Tapi ya wasabi itu bukan nyari pedas. Karena pedasnya pun juga beda kan, kayak hidung lu sakit ya kalau kebanyakan makan ya. Lu kan nggak kayak gitu kan, enggak kan? Enggak. Kayak nusuk lah. Lebih ke hidung sama otak sih. Iya benar. Gak pernah gue kayak kepedesan gitu terus gue minum di susu mulut gitu, misalnya atau minum air es jadi ini enggak. Mungkin itu bukan pedes kalau menurut gue. Nusuk lah. Different kind of pedes lah kalau menurut gue. Kenapa banyak yang malsuin? Karena ternyata wasabi yang palsu itu harganya lebih murah 30 kali lipat daripada wasabi yang asli, Zan. Jadi kalau yang asli itu 30 kali lipat lebih mahal. Jauh banget sih. Jauh banget. Kenapa 30 lipat lebih mahal? Karena demand-nya itu jauh di atas supply-nya. Untuk menanam wasabi itu nggak semua orang bisa. Sulit banget nanam wasabi. Izin yang sulit maksudnya izinnya? Enggak, bukan izin yang sulit. Nanamnya yang susah. Nanamnya kondisi tanah, iklim dan lain-lainnya itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Makanya kan wasabi itu kan memang tumbuhnya di Jepang. Tapi tidak di semua daerah Jepang. Hanya di beberapa daerah Jepang. Bahkan di Eropa aja nih, perkebunannya itu cuma ada satu, Son. Di Inggris doang. Satu Eropa nih? Satu Eropa. Jadi perkebunan ini itu niru iklim sama tanahnya Jepang apa segala macam, which is itu kan sangat kompleks ya untuk menanam sesuatu itu, tingkat keasaman tanahnya misalnya atau ketinggian tanah, iklim, temperature, whatever lah pokoknya. Itu bener-bener ditiru persis sama tempat tumbuhnya wasabi yang ada di Jepang. Berhasil niru nih, ya kan? Tapi baru bisa ditanam dan tumbuh wasabinya itu setelah 18 bulan, Son. Setelah segala upaya ya, which is itu sangat sulit, Son. Untuk mereplika kondisi tanah apa segala, wah itu sulit. Itu pakai rumah kaca kali ya? Di dalam ruangan lah pokoknya. Cuman bukan yang ilegal itu, bukan. Ada di dalam ruangan tapi ilegal dia. Itu kan di loteng juga bisa bikin. No. Jadi karena kondisinya sulit untuk menanam itu dan demand-nya banyak, ya maka dari itu kalau demand tinggi, supply-nya sedikit, ada yang mencoba untuk ngisi permintaannya itu. Pasti. Akhirnya ya dimanfaatkan lobak tadi itu. Dengan segala cara ya. Dengan segala cara. Walaupun nggak tahu ini nggak ilegal kan, tapi jatuhnya kan. Ya kayak tadi kan ada persentasenya legal kan. Legal. Selama lu tulis ingredientsnya di belakangnya. Iya. Tapi ya itu agak misleading untuk banyak orang ya. Jadi lagi-lagi dikondisikan ya lagi-lagi. Tapi biasanya di ingredientsnya juga ditulis kok kayak artificial wasabi flavor atau apa gitu. Kadang-kadang ditulis juga kok di belakang. Tapi ya tidak banyak orang yang membaca belakang ya kan. Apalagi orang-orang yang terbelakang gitu kan. Paling banter bacanya label harganya aja sih. Nah itu dia. Ya kan. Itu dia. Yang selanjutnya Zed, ada kopi. Kopi banyak yang palsu. Oh, ini cukup mencengangkan. Ya kan. Jadi katanya banyak dicampur sama apapun yang berwarna coklat, Zed. Oh gitu. Jadi mau biji-bijian lalu mau dari biji jagung kayak misalnya yang dibakar gitu, yang gosong, atau misalnya gandum gitu, apa aja gitu. Dan sejarahnya juga sampai bakaran kertas, Zed. Terus kayak serbuk kayu di Amerika, tapi kalau di sini mah pasti aman 100% asli. Oh iya, ya benar. Jadi di luar tuh banyak banget
brand yang mainin labelnya. Jadi dia itu bilangnya kopi bagus, tapi dalamnya itu dioplos ya. Jadi mungkin gitu. ada sedikit yang asli, sisanya ya dioplos aja. Ini gitu. kopi yang dijual mahal ini yang begini. Ada aja di Amerika ya. Wah, berarti bukan kopi-kopi yang murah gitu ya maksudnya ini ya. Kopi murah ya murah aja udah kan. Enggak, yang dipalsuin itu kopi-kopi yang mahal gitu ya berarti ya. Iya ya. Bukan yang harganya murah gitu ya. Dioplos sama biji kopi yang nggak tahu asalnya dari mana gitu kan. Karena ternyata sulit banget sih ngelacak asal dari kopi itu, asal dari biji kopi ya. Ternyata sulit ngelacaknya. Sulit ya? Sulit. Kok kalau misalnya apa di kafe-kafe ada yang wah ini pasti bensinnya dari mana? Dari Lampung ya bensinnya gitu. Itu Nah, kan. berarti gimana tuh? Di packagingnya kan ada tulisannya biasanya. Enggak dia nebak. Kadang-kadang ada. Ada gitu. Oh ini bensinnya dari Lampung ya pasti ya gini-gini ya. Itu Bensinnya dari ini ya. iya. Mandailing ya gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan bisa, ini kan di Amerika ya. Oh iya benar. Di Indonesia kan jelas orang dari tanah sendiri gitu kan. Oh iya benar. Apalagi kan barista champion beberapa kali dari Indonesia bro. Juara dunia. Iya kan. Berarti emang lidah orang Indonesia memang lidah terbaik untuk kopi son. Untuk kopi luar biasa pasti. Walaupun ternyata nih ekspornya belum nomor 1 son ternyata. Satu Brazil dong. Brazil atau Kolombia gitu. Brazil setahu gua. Dia agak-agak di bawah Indonesia ternyata. Yang kedua Vietnam setahu gue malah. Setahu gua. Oh tapi iya ya. Vietnam Setahu benar. gua Vietnam. Bahkan Vietnam punya teknik yang terkenal juga ya, Vietnam drip. Oh iya. Alasannya kan jelas karena budidaya kopi itu kan mahal. Butuh tenaga kerja yang banyak. Apalagi ini kan kita ngomong kopi yang mahal ya kan. Pasti lebih susah gitu. Budidayanya susah ya. Susah. Tanahnya apa segala macam. Sama lah seperti yang tadi Wasabi tadi ya. Iya. Jadi di sana itu petani itu butuh metik sekitar 1.500 buah kan. Buat ngedapetin cuman setengah kilo biji kopi sih. Oh iya. Iya. Gila. Pakai Dari QC dulu ya maksudnya yang jelek 1.500. dibuang gitu ya. Dan itu kan mesti yang matang. Nah sedangkan di saya itu banyak petani-petani akhirnya ya udah bodo amat lah, yang matang gak matang ya disikat juga gitu supaya lebih cepat. Dan ternyata yang matang itu gak begitu tahan lama sih. Paling 24 jam. Jadi harus langsung diproses gitu. Oh ya langsung di ini ya, di roasting ya. Langsung di inilah ikan di ini dulu kan. Iya, pakai panas itu kan mesin panas. Jadi coklat akhirnya warnanya di roasting. Jadi kalau mau tahu yang terjamin gitu kan, lo mesti lihat packagingnya. Yang ada resmi di approve keasliannya sama lembaga tertentu yang terjamin pastinya. Tuh. Tapi lu pernah minum kopi-kopi mahal gitu ya? Kayak baca kopi lu pernah? Pernah sekali. Pernah baca kopi. Itu kan kadang ada yang rasanya buah. Lu pernah? Iya. Itu kan tapi flavornya kan, flavoring kan. Nggak flavoring lah itu. Bijinya tuh ada rasa berry-nya gitu. Infuse tau gue. Jadi yang benar-benar asli itu emang katanya nggak bukan yang di infuse. Beda ada. Itu infuse emang? Seingat gue dijelasin sama mas-masnya. Oh di infuse. Di infuse. Kalau gue taunya itu emang beansnya rasanya begitu. Gue kirain tadinya. Soalnya kan banyak orang yang bilang kayak, oh iya nih beansnya nih rasanya agak gini-gini ya, Maksudnya agak berasa seperti berry ya, apa nanamnya di dekat perkebunan berry ya, gitu-gitu. Ada suka begitu orang. Tapi maksud gue, apa yang menghentikan orang dari ngasih rasa di situ? Oh, setahu gue dari teman gue, dia itu nanam biji kopinya kayak bekas dari nanam apa gitu, itu nanam kopi gitu. Jadi susah sih setahu gue. Jadi akhirnya ya balik lagi ke artificial sih. Cuma gue nggak tahu ya infuse-nya standarnya semana gitu kan. Ini pasti mungkin kualitasnya udah bagus banget lah. Walaupun infuse atau artificial tidak berarti jelek ya, tidak berarti kualitas jelek. Tapi kadang ya kalau misalnya kita merasa itu rasa yang asli, ada sedikit rasa tertipu lah kalau. Iya. Kan? Apalagi orang yang ngerti kan keasamannya lah gimana, itu gimana. Orang yang begitu pasti marah duluan bro. Kalau kita kan ya penikmat santai aja. Iya kan. Kadang misalnya teman gue gitu, kok americano pakai gula gitu kan. Itu haram itu untuk pendekar kopi itu orang-orang tuh. Walaupun saya minum americano juga gak pakai gula sih. Yang kelima ini ada jamur truffle son. Oke. Ya kan. Itu salah satu jamur yang termahal ever itu. Tapi kali ini gue ngomongin lebih spesifiknya di minyak truffle-nya. Iya lebih sering dipakai minyaknya sih. Jadi truffle ini kan udah terkenal kalau harganya tuh mahal banget ya, karena susah ditumbuhinnya juga. Apalagi yang warna putih son. Kan orang-orang banyak kan taunya black truffle kan, yang warna hitam pasti kan. Ada yang warna putih bro. Itu jauh lebih mahal son. Yang gue tahu ya, masih nggak ada yang bisa membudidayakan itu di perkebunan malah. Karena kan awalnya truffle itu kan nyarinya di hutan. Iya benar. Pakai anjing atau babi ya kan, bantuin anjing atau babi ya kan. Tapi kalau yang black truffle itu udah berhasil dibudidayakan. Jadi lagi-lagi white truffle itu goib ya lagi-lagi. Goib ya kan. Jadi 80% black truffle yang tersedia di pasaran itu udah dari perkebunan. Karena nanam truffle ini susah ya kan. Maka dari itu banyak yang masukin nih son. Terutama minyaknya son. Minyak truffle. Pakai minyak babi? Enggak. Lebih banyak pakai olive oil sama sunflower oil. Ditambahin pakai petroleum synthetic compound yang namanya 2.4 dithiapentane. Banyak orang yang bilang kalau 2,4 dithiapentane ini itu baunya seperti bau kaki son.
Ya kan? Jadi itu bisa memberikan rasa arti di minyaknya, yang which is itu minyak truffle punya rasa begitu. Iya. Jadi yang paling aman nih kalau lu mau makan truffle, ya yang langsung dipotongin di depan muka lu. Itu yang paling aman tuh. Oh iya, gue pernah lihat tuh di video-video tuh orang. Iya. Yang spaghetti gitu kan, misalnya itu diserut ya. Truffle itu uniknya begini, kalau lu makan rasanya lumayan enak, tapi tidak game changing kalau menurut gua. Biasa aja, lumayan enak doang. Tapi kalau lu ngelihat dan lu nyium, itu nggak enak. Jadi agak-agak mirip jengkolnya bule nih gue bilang nih. Oh gitu. Agak-agak mirip jengkolnya bule. Yang aslinya nih ya. Yang asli baunya tuh kayak nyengat gitu. Nah yang terakhir Zed, ada olive oil. Olive oil, minyak zaitun. Gila. Itu di sini banyak juga tuh yang makan. Banyak. Yang buat pijat juga banyak Zed, minyak zaitun. Oh iya benar, bisa buat pijat. Biasanya kalau olive oil buat bikin spaghetti pasta. Oh iya. Olive oil ya. Minyak zaitun mungkin lain lagi. Walaupun sebenarnya itu sama ya artinya ya. Sama sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau lu mau masak pasta, lu pasti akan belinya olive oil. Bukan buat nyari supaya minyak zaitun, bener gak? Iya. Padahal sama ya. Gua nggak apa tahu kualitasnya sih, beda ya sebenarnya? Peruntukannya mungkin beda ya. Kan ada yang virgin olive oil, ada yang extra virgin olive oil. Iya. Jadi di Amerika itu banyak yang digantiin ya, dipalsuin ya, sama minyak kedelai atau sayur. Minyak kedelai. Iya, minyak sayur. Kalau susu gue sering denger minyak kedelai ya. Soalnya ya itu kan mahal kan. Lu nggak mungkin olive oil buat goreng kentang misalnya. Rugi. Ini kita ngomong olive oil yang high quality. Yang high quality. Buat inilah restoran Itali lah. Iya. Soalnya yang senang sama olive oil itu ada dua, orang Itali sama orang Arab. Nah gue nggak tahu olive oil mereka tuh sama atau beda, gue nggak tahu. Jujur. Orang Arab nggak tahu. Oh enggak, gue orang Indonesia. Oh iya, keturunan Arab ya. Jadi katanya penipuan ini udah ada sejak zaman Romawi malah. Jadi kalau mau yang pasti-pasti aja nih ya, ya lu mendingan beli yang labelnya extra virgin olive oil. Udah jelas itu kalau itu. Udah pasti. Sama ya pasti periksa tanggal produksinya lah. Ya kan, kalau rata-rata ya mungkin 24 bulan kali ya. Best before-nya lah ya. Yes. Berarti kalau extra virgin olive oil nggak ada yang palsu tuh? Kalau yang label bener-bener resmi ya nggak ada sih. Kalau di Amerika ya. Nah satu lagi nih, dia tuh pas dicium tuh harus punya aroma buah sama rumput Zed. Nah, jadi kalau nggak ada aromanya nih, ya mending jangan. Oh gitu. Jadi aromanya beda ya. Harus ada aromanya lah. Kalau nggak beraroma ya palsu deh. Ternyata banyak juga ya bahan pangan yang dipalsukan gitu ya Sonnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Banyak lagi sebenarnya kan. Ini baru cuma 6 doang tadi ya. Tadi 6. Ya mudah-mudahan apa informasi yang kita sediakan kali ini di video baru ini mudah-mudahan kalian suka ya. Yes. Kalau misalnya kalian suka, coba tulis di komen. Kalau misalnya nggak suka, nggak usah komen. Atau mungkin referensiin video lain. Boleh mengkritik di bawah, boleh. Boleh. Kritik yang membangun. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan ini bisa memberikan benefit dan juga hiburan sekaligus ya Son. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, dan jangan lupa juga untuk join member ya kalau misalnya mau nonton video-video kita yang khusus VIP. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.